Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya ada 4, terdiri dari saya, Husni Rizky Gumairo, kemudian ada Rizky Septian, Muhammad Febrianto, dan Nasrul Fatah. Di sini kami dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknik, Prodi Teknik Energi Terbarukan angkatan 2018. Kami di sini akan mereview jurnal tentang braking system untuk energi angin atau sistem konversi energi angin, di mana dosen pengampu mata kuliah sistem konversi energi angin adalah Bapak Ahmad Fahrian Nur di Politeknik Negeri Jember. Di sini kami akan mereview dari hasil karya Tarik Ahmad Ali, Brice Beltran, dan Mohamed Ben Bois dengan judul Sliding Mode Power Control of Variable Speed Wind Energy Conversion System. Di sini kami akan mereview tentang jurnal tersebut, mulai dari diagram bloknya, sistem kerja dari mode geser kontrol daya sistem angin ini, jenis dan metode sistem kontrol yang dipakai, kemudian nilai set pointnya apa, dan akuator dan perangkat komponennya seperti apa, serta kami akan mereview tentang hasil dari penelitian ini, hasil dari menggunakan sliding mode power control ini. Dan kami akan menjelaskan materi tambahan tentang IGBT. Apa itu GBT dan apa itu isi dari review ini? Next. Baik, kita mulai dari review diagram bloknya terlebih dahulu. Dapat kita ketahui pada slide tersebut di mana ada diagram blok yang pertama itu ada wind speed atau kecepatan angin, kemudian ada rotor aerodinamik, kemudian masuk ke drivetrains pengereman, lalu masuk ke generator. Generator menghasilkan daya. Seperti pada gambar 1, itu adalah gambar pengereman dinamik dari sistem konversi energi angin yang dari jurnal ini. Kemudian kita bahas satu persatu mengenai bagaimana sih angin itu bisa menghasilkan daya yang nantinya juga jika menghasilkan muatannya berlebih, seperti apa pengeremannya. Baik, menurut gambar 2, arah angin itu akan mengenai dan bila akan bergerak, kemudian menggerakkan rotor aerodinamis. Nama lainnya adalah TA, yang nantinya akan menggerakkan generator. Kemudian, torsi kecepatan rendah atau simbol TLS pada gambar 1 merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pengereman torsi pada rotor yang ditempatkan sebelum generator. Nama lainnya adalah drivetrains. Kemudian, generator akan bergerak dan digerakkannya oleh torsi kecepatan tinggi atau THS, seperti pada gambar 1, dan akan direm oleh torsi elektromagnetik generator, simbolnya TM, saat ia menghasilkan daya output yang melebihi daya yang diinginkan atau nilai yang diinginkan. Nama lainnya adalah set point. Saat kelebihan energi seperti hal itu, maka generator akan mengirim sinyal ke drivetrains atau kontrol daya mode gesernya, kemudian akan memberikan sinyal kompromi yang sesuai antara efisiensi konversi dan penghalusan osilasi torsi ke rotor. Sistem ini juga dapat menyimpan energi sementara ketika menerima kecepatan angin yang berlebih yang nantinya dapat digunakan lagi pada saat kecepatan menurun. Oke, next ke slide selanjutnya. Di sini tentang sistem kerja sliding mode power control. Sebenarnya ini sama halnya dengan diagram blok. Sistem kerja yang dimaksud adalah alur dari yang dijelaskan diagram blok tadi. Semoga dapat dipahami. Oke, next kita akan mereview ke yang selanjutnya. Dari gambar skema tersebut
dijelaskan bahwa proses dimulai dari bilah yang digerakkan oleh angin, kemudian menggerakkan rotor aerodinamis, lalu menggerakkan generator, kemudian menghasilkan daya output untuk pembangkit dengan kondisi normal yang berkelanjutan. Ketika variabel kecepatan angin yang diterima oleh rotor menghasilkan daya berlebih pada generator, maka kontrol mode geser akan bekerja untuk mengerem secara aerodinamis dengan cara menurunkan turbin angin dengan mengubah jarak sudu dan menjaga kecepatannya tetap konstan, serta menyesuaikan untuk penurunan torsi dari generator. Sehingga daya yang berlebih tersebut masih tersimpan oleh generator yang nantinya dapat digunakan kembali ketika daya menurun. Penambahan MPPT diharapkan pada saat simulasi MATLAB data yang dihasilkan dapat melacak kesalahan (error titik daya maksimumnya). Dalam prakteknya, terkadang lebih disukai oleh orang untuk mengoperasikan turbin angin pada efisiensi yang sedikit lebih rendah daripada batas maksimum dengan tujuan untuk menjaga penyangga energi untuk kontrol frekuensi jaringan ketika menghadapi perubahan konsumsi energi yang tiba-tiba. Setpoint yang digunakan adalah daya keluaran output. Ketika daya yang dihasilkan generator telah mencapai nilai tertentu atau maksimal, maka drivetrain akan menerima sinyal untuk menyesuaikan efisiensi konversi dengan penghalusan osilasi torsi ke rotor, dan blade akan tetap diusahakan berputar secara konstan. Aktuator dan perangkat komponen. Di dalam jurnal tidak dijelaskan apa aktuator yang digunakan, tetapi karena perangkat yang digunakan adalah MPPT, kami menilai bahwa aktuator yang digunakan adalah relay, karena MPPT termasuk ke dalam microcontroller, dan dalam microcontroller yang sering digunakan sebagai aktuator adalah relay. Jika terjadi kecepatan angin tinggi, diperlukan sistem pengereman secara mekanis, karena bantuan tuas yang digerakkan langsung diteruskan ke aktuator rem melalui kabel. Perangkat komponen yang digunakan adalah MPPT atau Maximum Power Point Tracker, adalah metode pelacakan nilai daya maksimum dari suatu sistem. Pada suatu titik tertentu, sistem tersebut memiliki nilai daya maksimum. Prinsip kerja dari MPPT adalah dengan menaikkan dan menurunkan tegangan kerja. Generator yang terhubung dengan turbin akan menghasilkan daya maksimum apabila metode yang digunakan pada MPPT dapat bekerja sesuai dengan karakteristik angin. Baik, selanjutnya kita akan mereview hasil dari sliding mode power control. Di sini didapatkan data di wilayah 3 dan mode sliding control. Yang pertama itu kita tahu bahwa kecepatan anginnya itu diterima seperti ini. Kemudian kita tahu juga daya yang dihasilkan dari generator itu konstan hanya di awal saja, kemudian turun, baru naik lagi. Itu menandakan tidak stabil. Kemudian torsi yang dihasilkan bahwa nilainya itu sangat tidak konstan, bahkan kurang baik. Seperti ini, hampir sama dengan kecepatan angin. Kemudian kita tahu juga data yang kedua di wilayah 3 juga dengan menggunakan simulasi terlebih dahulu, yaitu simulator turbin angin NREL Fast, di mana kita tahu data anginnya itu seperti grafik ini diterima dengan baik. Kemudian ada data tentang
daya yang dihasilkan dari generator, di mana resting time-nya itu mendekati 0, bahkan sangat-sangat diminimalisirkan. Kemudian kita tahu juga untuk daya yang dihasilkan dari generatornya itu mendekati konstan. Kemudian nilai torsinya tidak bahkan nilai torsinya itu sangat rendah, di bawah rata-rata. Kemudian keuntungan yang kedua yang kita dapatkan dari menggunakan sliding mode power control ini, menurut literatur yang kami baca, adanya kesederhanaan dan ketahanan terhadap ketidakpastian parameter atau dan ketidakakuratan pemodelan. Kemudian menyediakan kompromi yang sesuai antara efisiensi konversi dan tekanan mekanis drivetrain. Dimaksudkan supaya dalam mode gesernya ketika bekerja ini benar-benar meminimalisir torsi yang dihasilkan, kemudian berusaha untuk menyesuaikan bagaimana ia berpindah tanpa menyebabkan permasalahan yang fatal untuk skemanya dari turbin ini. Kemudian status sistem turbin angin seharusnya tersedia. Dan tambahannya untuk pengembangan lanjutan untuk penelitian ini diharapkan dapat memperluas kontrol ke kasus keadaan tak terukur dengan menggabungkan pengontrol mode geser ke pengamat yang non-linear seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IGBT. IGBT merupakan komponen elektronika daya yang memiliki karakteristik gabungan antara transistor MOSFET dan BJT, sehingga sangat ideal sebagai perangkat switching atau saklar pada industri. Dan IGBT memiliki impedansi input yang sangat tinggi, sehingga tidak membebani rangkaian pengendalinya, atau sering disebut rangkaian driver. Memiliki 3 terminal kolektor, emitter, dan gate, seperti gambar berikut. Berikut adalah simbol dan gambar komponen. IGBT memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan IGBT yang pertama, kecepatan pensaklaran atau frekuensi kerja yang lebih tinggi dibandingkan transistor lainnya. Yang kedua, mesin inverter. Yang ketiga, bagian output IGBT memiliki tahanan yang sangat besar saat tidak menghantarkan arus, sehingga arus yang mengalir sangat kecil. Yang keempat, saat mengantarkan arus memiliki tahanan yang sangat kecil. Kelemahan IGBT yang pertama, harganya lebih mahal dibandingkan transistor biasa, sehingga jarang dipakai alat elektronika rumah tangga. Selain itu, IGBT juga rentan rusak pada saat standby. Apabila tegangan pengendali, tegangan antara gate dengan source atau emitter hilang, maka IGBT bisa jebol. Oleh sebab itu, meskipun sedang tidak bekerja atau menghantarkan input atau gate IGBT harus diberi simpanan tegangan sekitar 2 volt. Baik, saya akan menjelaskan prinsip kerja. Inilah contoh gambar prinsip kerja IGBT. IGBT memiliki 3 terminal dengan gabungan dari include N-channel MOSFET input dengan PNP bipolar transistor output yang dihubungkan dengan tipe konfigurasi Darlington. Sebagai keseluruhan dinamakan sebagai kolektor, emitter, dan gate. Karena IGBT merupakan perangkat yang dikendalikan dengan kendali tegangan, maka hanya dibutuhkan tegangan yang kecil untuk mengendalikan gate atau VGE, VTH untuk menentukan kondisi on-nya. Sehingga gate dalam kondisi high maka akan ada arus yang mengalir di basis pada transistor, sehingga arus kolektor akan mengalir ke emitter. Saat gate diberikan tidak seperti BJT yang menggunakan arus sebagai pengendali untuk menuju ke kondisi saturasi. IGBT juga merupakan perangkat searah, yang berarti hanya bisa dilalui oleh arus forward, yaitu arus dari kolektor ke emitter. Tidak seperti MOSFET yang merupakan perangkat direksional device yang memiliki kemampuan switching arus atau dikontrol dalam arah maju dan tidak terkendali di arah sebaliknya. Saat nilai VGE, VTH, maka IGBT tersebut akan on saat arus dari kolektor ke emitter akan mengalir.
Perbedaan IGBT dengan transistor. Yang pertama, IGBT memiliki impedansi input yang sangat tinggi, sehingga tidak membebani rangkaian pengendalinya atau rangkaian driver. Yang kedua, di sisi output, IGBT memiliki tahanan yang sangat besar ketika tidak menghantarkan arus listrik, sehingga arus akan bocor sangat kecil. Yang ketiga, sebaliknya, pada saat menghantarkan, tahanan pensaklaran sangat kecil, mengakibatkan tegangan jatuh lebih kecil daripada transistor pada umumnya. Yang terakhir, kecepatan pensaklaran atau frekuensi kerja IGBT lebih tinggi dibandingkan transistor lainnya. Oleh sebab itu, mengapa IGBT sering digunakan dalam driver, alat penggerak motor, dan sebagainya. 4. Perbedaan IGBT dengan FET atau MOSFET atau JFET. FET atau Flat Effect Transistor atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut transistor efek medan. Cara kerja FET hampir sama dengan transistor biopolar, yang membedakan adalah pengendalian arus outputnya. Arus output pada transistor biopolar dikendalikan oleh arus input, sedangkan arus output pada FET dikendalikan oleh tegangan input. Jadi yang perlu diperhatikan, perbedaan yang paling mendasar antara transistor biopolar dan flat effect transistor adalah terletak pada pengendaliannya. Transistor biopolar dikendalikan oleh arus input, FET dikendalikan oleh tegangan input. Terminal G, DS atau gate drain source. 4. Perbedaan IGBT dengan VET, MOSFET atau JFET. 1. Perbandingan kinerja penyaklaran MOSFET dan IGBT. 1. Karakteristik kemampuan arus MOSFET 20, IGBT 20, biopolar 20. Karakteristik kemampuan tegangan MOSFET 500, IGBT 600, biopolar 500. Bandingan kinerja penyaklaran MOSFET dan IGBT. Karakteristik R-on satuan ohm pada 25 derajat Celcius, MOSFET 0,2, IGBT 0,24, biopolar 0,18. Karakteristik R-on satuan ohm pada 150 derajat Celcius, MOSFET 0,6, IGBT 0,23, biopolar 0,24. Karakteristik waktu turun atau nanodetik, MOSFET 40, IGBT 200, biopolar 200. Yang kedua, perbedaan umum mengenai karakteristik penyaklaran disebabkan oleh struktur masukan gate-nya. 1. Karakteristik tipe pengemudi, MOSFET-nya tegangan, IGBT-nya tegangan, biopolarnya arus. Karakteristik daya pengemudi, MOSFET-nya minimum, IGBT-nya minimum, biopolarnya besar. Karakteristik tingkat kerumitan pengemudi, MOSFET-nya sederhana, IGBT-nya sederhana, biopolarnya cukup atau sedang. Karakteristik kemampuan arus pada nilai tegangan drop di ujung-ujung terminal piranti, MOSFET-nya tinggi pada tegangan rendah, rendah pada tegangan tinggi. IGBT sangat tinggi, terpengaruh oleh kecepatan penyaklaran. Biopolar cukup, sangat terpengaruh oleh kecepatan penyaklaran. Karakteristik rugi penyaklaran, MOSFET sangat rendah, IGBT rendah sampai sedang dipengaruhi oleh rugi konduksi. Biopolar sedang sampai tinggi dipengaruhi oleh rugi konduksi. Yang ketiga adalah perbandingan tegangan drop atau rating tegangan antara IGBT dan MOSFET pada kemampuan arus maupun luasan yang sama. 1. Ranting tegangan IGBT 100, 300, 600 sampai 1200. MOSFET-nya 100, 250, 500 sampai 1000. Tegangan drop untuk 1,7 ampere per milimeter persegi pada temperatur 100 Celcius. IGBT-nya 1,5, 2,1, 2,4, 3,1. MOSFET-nya 2,0, 11,2, 26,7, dan 100. Penerapan IGBT dalam SKEA. Pada konversi energi angin dipakai untuk mengatur putaran generator DC atau AC daya besar. Dipakai sebagai inverter yang mengubah tegangan DC menjadi AC. Dipakai komponen utama variable voltage, variable frekuensi pada KRL modern.
Dipakai juga dalam kontrol pembangkit tenaga angin dan tenaga panas matahari, seperti gambar di samping. 2. Rangkaian cycloconverter pada gambar di atas, di mana tegangan AC 3 fasa diarahkan menjadi tegangan DC oleh 6 buah dioda. Selanjutnya, 9 buah IGBT membentuk konfigurasi yang akan menghasilkan tegangan AC 3 fasa dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur dengan mengatur waktu on oleh generator BWM seperti pada gambar di samping. Oke, itu tadi review jurnal dari sliding mode power control untuk sistem konversi energi angin yang kita ambil dari jurnal. Oke, dan itu tadi materi tambahan tentang IGBT. Sudah tahu kan tentunya teman-teman sudah mengenal juga apa itu IGBT dan bagaimana juga prinsip kerjanya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari video kami ini. Terima kasih dan jangan lupa di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.